Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan coba membahas beberapa soal TWK. Kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Perhatikan tokoh-tokoh berikut ini. 1. Soekarno-Hatta, 2. Muhammad Hatta, 3. Daus Dekker, 4. Ki Hajar Dewantara, 5. Dr. Cipto Mangunkusumo, 6. Soekarni. Manakah di antara tokoh-tokoh tersebut yang merupakan pendiri Indicpartij? A. 1, 2, 3, B. 1, 3, dan 6, C. 2, 4, dan 6, D. 3, 4, dan 5, E. 4, 5, dan 6. Indicpartij yang dalam bahasa Indonesia disebut Partai Hindia merupakan organisasi politik pertama yang memiliki tujuan secara politik, yakni kemerdekaan Indonesia. Indicpartij didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi kita udah tahu ya jawabannya. Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. 3, 4, dan 5. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain menerapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia, berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Indonesia, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan, memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia dengan memperkuat mereka yang lemah ekonominya. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali A. Ahmad Subarjo, B. Muhammad Yamin, C. Agus Salim, D. Abi Kusno, E. Supomo. Panitia 9 adalah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun anggota panitia 9 adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan kita mengingatnya, kita singkat saja Yamahawas. Yamin, Agus Salim, Maramis, Ahmad Subarjo, Hatta, Abi Kusno, Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Soekarno. Jadi jawabannya kecuali yang bukan termasuk anggota panitia 9, yaitu Supomo. Pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi dicantumkan atas nama bangsa Indonesia kepada Soekarno-Hatta adalah A. Latif Hendraningrat, B. Yusuf Kunto, C. Soekarni, D. BM Diah, E. Sultan Syahrir. Abdul Latif Hendraningrat merupakan salah satu prajurit peta dengan pangkat Sudanko dan pengibar bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yusuf Kunto lahir pada tanggal 8 Agustus 1921 di Salatiga. Yusuf Kunto memiliki nama asli Kunto sebelum akhirnya diganti menjadi Yusuf Kunto. Yusuf Kunto merupakan salah satu anggota PETA yang ikut menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 bersama Soekarni dan beberapa anggota PETA lainnya. Soekarni Kartowirjo merupakan salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia Soekarni disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarni berperan dalam masa proklamasi dengan mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke, jadi kita tahu ya, udah ya, jawabannya untuk soal nomor 3 yaitu Soekarni, C. BM Diah merupakan seorang pejuang kemerdekaan, diplomat, tokoh pers, dan pengusaha Indonesia. BM Diah berperan sebagai wartawan dan bertugas untuk menyiarkan kabar berita bahwa Indonesia telah merdeka ke seluruh penjuru tanah air pada masa proklamasi kemerdekaan. Sultan Syahrir adalah seorang Perdana Menteri pertama di Indonesia.
Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947 dan meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 berdasarkan Kepres nomor 76 tahun 1966. Sultan Syahrir berperan sebagai pemimpin perlawanan bawah tanah untuk menyerang dan melawan Jepang pada masa-masa proklamasi. Soal selanjutnya. Hasil sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah A. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, B. Perumusan dasar negara, C. Perumusan sistem kenegaraan Indonesia, D. Pembentukan kabinet koalisi, E. Visi dan misi Republik Indonesia. Latar belakang terbentuknya BPUPKI karena Jepang semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia. Karena Jepang tahu rakyat Indonesia ingin merdeka, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan itu dan membentuk BPUPKI sebagai upaya melaksanakan janjinya. BPUPKI diketuai oleh Regiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya Hibangase Yoshio dari Jepang serta Soroso. Adapun tugas BPUPKI antara lain membahas mengenai dasar negara. Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan, bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota, bertugas membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, yang mana usulnya antara lain 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Selain Muhammad Yamin dan Supomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Soekarno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usul calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar pada rumusan ini. Atas saran seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Karena itu, rumusan Soekarno tersebut disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Soekarno antara lain 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, untuk soal nomor 4, hasil sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dia dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka dan digantikan dengan dibentuknya PPKI. Soal selanjutnya. Tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah untuk mengesahkan A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Komite Nasional Indonesia, E. Dewan Pertimbangan Agung. Latar belakang terbentuknya PPKI adalah bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 semakin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan.
Untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang menyetujui pembentukan PPKI. Adapun tugas PPKI, melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketuanya Muhammad Hatta, serta yang bertindak sebagai penasihat Ahmad Subarjo. PPKI mengadakan sidang-sidang untuk melengkapi syarat terbentuknya negara, serta upaya memenuhi kelengkapan pemerintahan yang diperlukan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang anggota yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil. C. Rencanakan pembentukan Komite Nasional Indonesia yang akan membantu tugas Presiden. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil keputusan sidang sebagai berikut. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan, menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu Presiden. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil keputusan sidang sebagai berikut. Membentuk Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Untuk nomor 5, tujuan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI adalah untuk mengesahkan C. Undang-Undang Dasar 1945. Setelah demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.